قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' di pembahasan pembatal-pembatal wudu, dan kita sampai di pembahasan tentang amrad. Sebelum pembahasan ini kita telah membahas akan tidak batalnya wudu jika menyentuh rambut atau kuku dari lawan jenis dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, rambut dan kuku. Maka kalau seorang suami mengelus rambut istrinya dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu walaupun dengan syahwat. Kemudian disebutkan di kitab ini termasuk pembatal wudu, yaitu menyentuh amrad. Apa itu amrad? Ya. Nah, di sini perlu dibahas tentang amrad. Amrad itu ya anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, ya, atau kumisnya, jenggot dan kumisnya. Ini amrad, terutama masih kecil, baik sebelum usia baligh atau di usia remaja. Maka ini namanya amrad atau mirdan. Kenapa hal ini dibahas? Kok dikatakan menyentuh amrad itu tidak membatalkan wudu? Karena amrad juga termasuk sasaran syahwat. Anak kecil, terutama yang tampan, itu termasuk sasaran syahwat. Nanti akan kita bahas insyaallah soal itu. Maka dalam mazhab Hanbali, menyentuh amrad tidak sama seperti menyentuh perempuan, sehingga tidak membatalkan wudu menurut mazhab ini. Karena alasannya bahwasanya amrad ini laisa mahallan lisyahwah, bukan sasaran atau objek syahwat. Ya. Pada normalnya bukan sasaran syahwat. Ya, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam mengingkari kaumnya. Dihikayatkan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, "Atatuna dzukrana minal alamin?" Apakah kalian hendak mendatangi pihak laki-laki dari semesta alam, yaitu pihak laki-laki, malah kalian datangi wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum? Lalu kalian meninggalkan apa yang telah Allah ciptakan buat kalian dari pasangan-pasangan normal kalian. Bal antum qaumun adun, melainkan kalian termasuk kaum yang melampaui batas. Maka menurutnya di sini bahwasanya, maka dikatakan faedahnya di sini, laki-laki itu tidak diciptakan untuk laki-laki. Ya. Namun pendapat ini menurut Syekh Utsaimin rahimahullah dhaif jiddan. Pendapat yang sangat lemah, yaitu pendapat menyatakan bahwasanya laki-laki atau amrad
itu bukan objek atau sasaran syahwat dan tidak batal wudunya, tidak ada konsekuensi, tidak mungkin batal wudu gara-gara amrad. Ini pendapat yang sangat lemah. Karena apa? Kalau kita katakan menyentuh perempuan dengan syahwat itu bisa membatalkan wudu karena fitrahnya laki-laki suka sama perempuan dan bersyahwat pada perempuan, maka sebenarnya untuk laki-laki amrad juga begitu. Harusnya begitu gitu ya. Kalau menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu karena syahwat, maka menyentuh laki-laki juga membatalkan wudu mestinya. Gitu. Dan kasus ini bisa melebar bukan hanya kepada amrad yang belum tumbuh jenggotnya atau kumisnya, melainkan lebih dari itu. Jika fulan diuji dengan syahwat yang menyimpang, na'udzubillah min dzalik, maka apa yang dia sentuh dari laki-laki yang dia sukai itu sama hukum serupa dengan laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat. Karena ibrahnya ini di syahwat. Ibrahnya di syahwat. Walaupun itu menyimpang. Orientasi seksual yang menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, was-shawabu anna massal amradi kamassil untha sawa. Bahwasanya yang benar adalah yang bahwasanya menyentuh amrad dengan menyentuh perempuan sama. Hatta qala ba'dul ulama, sampai berkata sebagian ulama, inna an-nadhara ila al-amradi haramun mutlaqa kan nadhari ila al-mar'ah fayajibu alaihi ghaddul basar. Sesungguhnya melihat ke amrad itu haram secara mutlak. Melihat ke amrad itu haram secara mutlak. Sebagaimana melihat ke perempuan. Maka wajib ghaddul basar. Wajib ghaddul basar. Nah, kenapa di sini sebagian ulama menyatakan hal ini? Kok disamakan dengan perempuan? Karena sisi syahwat. Apalagi anak kecil, laki-laki ganteng, tampan, lucu gitu. Ya, bukan balita, bukan. Amrad itu udah usia tamyiz 7 tahun, 8 tahun sekitar itu terus, kemudian sampai remaja, tampan. Yang kadang ini lebih menggoda dibandingkan wajah anak perempuan seusia dia. Dan ini bukan perkara yang ringan bagi beberapa orang. Ada beberapa orang yang na'udzubillah min dzalik. Dan antum mungkin belakangan ini mendengar bagaimana kasus seorang rapper Hollywood ya, yang itu juga terjelembab di lembah seperti ini juga. Ya. Jadi ada beberapa orang yang Allah berikan fitnah pada dirinya di masalah seperti ini. Dan tidak terkecuali tentu saja kasus-kasus di pesantren-pesantren. Ya. Maka melihat an-nazar ila al-amrad, melihat ke amrad itu malah kadang-kala lebih bersubhat dibandingkan melihat ke perempuan. Lebih bersubhat karena orang menganggapnya biasa aja. Sampai Syekhul Islam mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, la tajuzul khalwatu bil amrad walau biqasdi ta'lim. Tidak boleh berduaan dengan amrad walaupun maksudnya adalah ta'lim, mengajarkan. Berduaan sama amrad itu. Sampai kayak gitu. Karena syaitan mengalir di anak Adam seperti di aliran darah. Ya. Ini bukan perkara ringan. Ya, ini udah kita berikan tahdzir akan masalah ini. Jangan sampai menunggu terjadinya sesuatu. Dan kadang itu terjadi.
baik di pesantren-pesantren. Bahkan ada juga guru agama atau semisalnya malah justru lebih condong kepada anak laki-laki yang amrod seperti ini, tampan, masih fresh, masih hijau dibandingkan dengan perempuan. Taib. Oleh karena itu pendapat yang rajih bagi Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya hukuman untuk pelaku homoseksual baik dia fa'il yaitu pelaku atau maf'ul bih yang ridha yaitu objek yang ridha, maka kedua-duanya dibunuh. Kedua-duanya dibunuh, baik perjaka maupun bukan. Jadi pelaku dan objek sasaran, kalau objeknya ridha, jadi sama-sama nih hukumnya. Kecuali kalau objeknya diperkosa, tidak ridha, maka kedua-duanya, maka yang dibunuh hanya pelakunya saja. Ini jika apa? Jika terjadi liwat, yaitu homoseksual. Dan sampai Syekhul Islam rahimahullah juga mengatakan, para sahabat ajma'u ala qatlil fa'ili wal maf'ul bih. Para sahabat mereka sepakat untuk membunuh pelaku dan objek yang ridha. Lakin ikhtalafu kaifa yuqtal. Tetapi mereka para salaf berbeda pendapat bagaimana caranya untuk membunuhnya. Sebagian dari salaf berpandangan dibunuhnya dengan an-nar, dengan api, yaitu dibakar. Namun wallahu alam mungkin yang lebih afdal, yang lebih benar dimatikannya dengan cara dicarikan bangunan tertinggi di daerah tempat dia melakukan itu dan dilemparkan dari atap bangunan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Tadi berkaitan dengan mirdan atau amrad, maka pendapat wallahu alam yang lebih sahih adalah menyentuh amrad dengan syahwat sama seperti menyentuh perempuan dengan syahwat. Jika kita katakan menyentuh perempuan dengan syahwat, maka itu melazimkan wudu, batalnya wudu, harus wudu, maka begitu pula dengan menyentuh amrad dengan syahwat. Seperti apa sih menyentuh amrad dengan syahwat? Yaitu antum ada rasa suka pada dia. Suka bukan sebatas apa? Bukan sebatas tahu dia tampan, bukan, tetapi ada ketertarikan dengannya. Maka ini bahaya. Hati-hati. Makanya ada punya murid amrad. Murid amrad ini Anda gak mau berduaan dengannya. Dia tampan, usia muda, baru 12-13 tahun. Dan dia sering datang ke kajian, bahkan pernah ke sini juga. Anda suruh selalu dia untuk pakai masker. Dimanapun antum berada, antum pakai masker. Karena wajahnya menarik. Yang kadang-kadang lebih menarik daripada perempuan. Anda suruh pakai masker kamu. Antum pakai masker, enggak usah ngeliatin wajah. Dan bahkan Anda melihat beberapa ikhwan di tempat lain. Ada beberapa ikhwan yang Anda melihat pandangan matanya itu tertarik pada dia. Dan ikhwan ini udah punya istri, bukan, ya mungkin enggak sampai apa-apa, tetapi ini bahaya. Ini bahaya. Karena malah lebih bersubhat jadinya. Karena untuk berdua dengan amrad ini, orang mungkin akan melihat biasa aja. Kalau untuk berdua dengan perempuan baru beda. Ini berdua dengan amrad ini biasa aja bagi banyak orang. Tapi bagi orang yang terkena hatinya dengan panah-panah syaitan, maka bisa berbahaya untuk dia. Bisa berbahaya. Di zaman sekarang, orientasi seksual itu dengan ada media sosial, itu bisa berubah manusia itu. Ya. Taib. Jadi itu bagi madhab bukan pembatal wudu, tetapi pendapat yang lebih sahih bahwasanya posibilitas pembatal wudu bagi menyentuh amrad dengan syahwat itu iya ada. Dan itu pendapat yang lebih sahih. Taib. Kemudian perkataan dari Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah. Wala ma'a ha'ilin wala malmusin badanuhu walau wujida minhu syahwah.
bukan pembatal wudu jika menyentuh dengan hail, dengan adanya hail, dengan adanya penghalang. Jadi tidak batal wudunya menyentuh dengan adanya penghalang kain atau benda lain. Karena hakikatnya menyentuh itu adalah menyentuh tanpa adanya penghalang, langsung kulit ke kulit. Ya. Wala malmusin badanuh. Dalam madhab bukan merupakan pembatal wudu atau tidak batal wudu orang yang disentuh badannya. Orang yang disentuh badannya walau wujida minhu syahwah, walaupun ada syahwat ketika disentuh. Ya. Ini dalam mazhab ya, ini dalam mazhab. Ini pendapat mazhab Hanbali. Jadi tidak batal wudu orang yang disentuh badannya, walaupun yang disentuh ini juga merasakan syahwat. Dalam mazhab seperti itu. Kalau misalnya ada seorang pria menyentuh istrinya dengan syahwat, kulit ke kulit, ya, menyentuh istrinya dengan syahwat, kulit dengan kulit, maka istri juga terangsang juga. Namun dalam mazhab yang batal wudunya hanyalah yang pria, sementara istrinya tidak batal wudunya karena dia yang disentuh walaupun dengan adanya syahwat. Walaupun istri itu juga terangsang dengan sentuhan itu. Itu pendapat mazhab. Namun kata Syekh Utsaimin, hadza gharib. Ini aneh. Yaitu orang yang malmus, yang disentuh walaupun dengan syahwat itu tidak batal wudunya. Ini aneh. Ya. Karena gini kok contoh. Seorang pemuda dan dia seorang suami muda mencium istrinya. Dan istri juga pemuda juga. Dan mencium dengan syahwat. Dan begitu juga dengan perempuan atau istrinya ini juga punya syahwat. Lalu kok yang mencium itu batal, yang dicium tidak batal padahal sama-sama syahwat. Padahal ilatnya sama, sebab batalnya wudu itu sama, yaitu bersyahwat. Atau menggunakan syahwatnya ketika terjadi kejadian ini. Ya ini gharib, aneh. Kok malah cuma suami doang yang batal wudunya. Maka al-qaulus sahih, pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah bahwasanya al-malmus, orang yang disentuh kulitnya dengan kulit, dan ketika disentuh ditemukan dirinya juga menerapkan syahwat tersebut ketika disentuh, maka batal wudunya juga. Batal wudunya juga. Karena enggak ada beda antara yang menyentuh dengan yang disentuh, sama-sama menerapkan syahwat. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Kalau kita ikut pendapat yang lebih sahih, yaitu bahwasanya ibrahnya di syahwat. Ada syahwat atau tidak? Ya, walaupun sebagian ulama juga ada yang mengatakan ibrahnya bukan di sekedar syahwat, tapi keluar madhi atau tidak. Kalau keluar madhi baru batal. Hanya lebih hati-hati, lebih berhati-hati, yaitu ibrahnya di syahwat. Ya. Maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, kullu basyaratain hasal al-hadatsu bimassi ihdahuma. Setiap dua kulit terjadi padanya hadas dengan adanya sentuhan salah satu dari keduanya. Fa inna at-taharata tajibu minal lamisi wal malmus. Bersuci itu wajib baik untuk yang nyentuh dan yang disentuh. Kal khitanain, seperti dua alat khitan, yaitu zakar dan vagina. Fihi mujama' wa mujami'. Baik yang menjima atau yang dijima. Maka ketika bersentuhan, idzal taqal khitanan biduni inzal minhuma wajib al-ghusl 'alaihima jami'an. Jadi jika dua alat khitan ini, dua kelamin ini bertemu walaupun tidak sampai keluar air mani, maka wajib mandi.
Wajib mandi. Ini yang sahih. Ini yang sahih, wajib mandi. Karena apa? Ibrahnya di syahwat. Ibrahnya di syahwat. Jadi bukan ibrahnya di siapa yang nyentuh, siapa yang disentuh. Bukan itu ibrahnya. Ya.